Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan penjelasan mengenai ibadah keluarga pada malam hari ini. Pertama, ibadah keluarga yang dilaksanakan secara daring pada malam hari ini terkoneksi juga di channel YouTube GPB Petra Bogor mulai pukul 19 WIB. 2. Jemaat agar menyiapkan perlengkapan ibadah yaitu Alkitab dan tempat untuk menaruh persembahan. 3. Di bagian tata ibadah yang ada arahan berdiri bisa dilakukan jika jemaat memungkinkan untuk berdiri. Apabila tidak memungkinkan, jemaat bisa duduk. Selamat beribadah. Saudara-saudara, kita akan memulai ibadah keluarga malam ini dari rumah masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk memulai ibadah kita malam ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat Keesaan nomor 16 bait 1. Hai makhluk semua. Semua pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Berdamai seluruh dunia. Soraklah haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, sejak dahulu Engkau menampakkan diri kepada orang percaya yang setia, memelihara dan menuntun mereka di jalan kebenaran oleh firman-Mu. Meskipun mereka memberontak melawan, tetapi Kau ampuni kejahatan, Kau hapuskan pelanggaran. Sebab itu, sekarang umat-Mu di sini memohon agar Kau berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran, supaya pujian, doa, serta pemberitaan firman akan menjadi berkat bagi umat-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca pujian berbalasan yang diambil dari Kitab Mazmur 9 ayat 1 sampai 6. Dibacakan secara silih berganti. Saya akan membacakan tulisan yang tercetak keluar, jemaat membacakan tulisan yang tercetak ke dalam. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kita menyanyi jadi Kidung Keesaan 41 bait 1. Pujilah Yesus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, di malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Bapa, kami ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin kami sehingga pada malam hari ini dengan firman yang kami dengar, kami dapat mengerti dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Yohanes 14 ayat 15 sampai 26 yang menyatakan, dari kitab Yohanes 14 dari 15 sampai 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa di dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapakku. Dan bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pada pasal ke-15 di pembacaan kita malam hari ini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada para murid-Nya. Ia memberitahu kepada mereka bagaimana Bapa mengasihi manusia dan bagaimana Bapa menghendaki manusia masuk ke dalam kehidupan kekal. Tuhan juga telah menunjukkan Dia datang ke dunia bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi semata-mata membawa manusia masuk ke dalam hidup yang kekal itu. Tuhan Yesus juga telah mewujudkan kasih itu dengan mempersembahkan diri di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya untuk menghapus dosa manusia, supaya manusia dipandang layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena Ia telah mengasihi manusia dan Ia sudah katakan itu kepada murid-murid-Nya, maka wajar kalau Tuhan pun mengharapkan para murid untuk mengasihi Dia. Mengasihi bukan hanya perasaan sentimental.
dan bukan tersimpan hanya di dalam hati. Kasih yang Tuhan Yesus maksud adalah kasih yang harus terwujud di dalam tindakan, juga di dalam perbuatan. Orang yang mengasihi akan berbuat sesuatu untuk mewujudkan kasihnya. Ketika kita ingin menyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita dengan tujuan kepentingan sendiri atau untuk kepopuleran sendiri, maka akan timbul banyak kesulitan, banyak kendala yang akan terjadi. Sehingga bukan upah yang kita dapat tetapi sebaliknya, kecewa. Melakukan hal baik demi penghargaan atau balasan bukanlah wujud kasih yang Tuhan kehendaki. Mengasihi Tuhan berarti mengosongkan diri, berani menyangkal kejasmanian diri. Karena dengan mengasihi secara benar dan tulus, kita dimampukan menurut perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus tahu bahwa memberlakukan perintahnya bukanlah pekerjaan yang mudah. Yesus menyadari tugas mulia yang akan diemban oleh para murid, banyak resiko yang harus dihadapi dalam mewujudkan perintah itu. Ada tantangan atau cobaan, baik dari luar maupun dari dirinya sendiri. Perintah Tuhan Yesus tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, menggunakan waktu yang sempat saja, tetapi dituntut untuk ketaatan dan konsisten. Karya keselamatan Allah perlu ditanggapi dengan sungguh-sungguh oleh para murid. Para murid diharapkan dapat melanjutkan karya pelayanan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Disinilah Tuhan Yesus mengingatkan mereka untuk terus memberitakan Injil dengan penyertaan Roh Kudus. Mereka tidak boleh meragukan perkataan Tuhan Yesus yang menjamin bahwa apa yang mereka minta akan diberikan. Pemberian Roh Kudus dimaksudkan untuk menolong para murid, karena kemampuan para murid tidak saja tidak cukup untuk dapat memahami kebenaran Allah dan memberitakannya kepada orang-orang lain. Para murid bisa gagal jika hanya bergantung pada kepandaiannya sendiri. Kemampuan manusia tidak cukup memadai untuk membawa manusia berdosa menjadi insaf, bertobat, dan berlaku taat dalam jalan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, melalui nats ini Tuhan Yesus mau memberikan kita jaminan bahwa walaupun Dia telah naik ke surga, namun Dia tetap ada dan hidup bersama-sama dengan kita melalui Roh Kudus. Dia akan memberi kita penolong dalam diri kita. Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita untuk menghidupi firman-Nya. Roh Kudus adalah pemberian yang paling berharga yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Namun realitanya, Roh Kudus itu bisa memiliki makna yang mengambang, yang sulit untuk dipahami dan terkesan hanya sebatas kata-kata saja. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak benar-benar menghidupi keberadaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita yang tidak mau mengenal, dituntun, atau diajar dan bersekutu dengannya. Dalam keterbatasan kita, ada Allah yang tak terbatas yang selalu beserta kita. Dalam kelemahan kita, ada Allah yang penuh kuasa yang selalu bersama dengan kita. Kuasa Allah yang besar ada dalam diri kita. Ini adalah jaminan yang Tuhan sampaikan pada kita. Sehingga kita tetap kuat, teguh, dan mampu menjalankan hidup dengan tetap memberi diri dituntun oleh Roh Kudus untuk menjalankan tugas pengutusan tanpa bimbang dan takut. Ada dua tugas Roh Kudus. Tugas yang pertama dilakukan Roh Kudus yaitu mengajarkan. Dan yang kedua, mengingatkan kita atas semua yang telah Tuhan katakan.
Tugas yang pertama, Roh Kudus menolong kita untuk belajar terus kebenaran Allah yang tidak pernah usai. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Dalam kuasa Roh Kudus, murid-murid akan diajarkan dalam bertindak, sehingga tindakannya tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Roh Kudus akan mengajar para murid untuk makin memahami akan kebenaran. Wawasan berpikir dan pengetahuan kita diperkaya dengan beragam pengajaran yang menjadikan kita semakin mengasihi Tuhan dan berkomitmen membagikan kebenaran Allah kepada siapa saja dengan penuh kegembiraan. Dengan bantuan Roh Kudus, kita memiliki pola pikir yang terbuka dan memberi diri untuk belajar bersama saudara kita melalui persekutuan maupun pengalaman pribadi. Kita menjadi pembelajar yang rendah hati serta selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus juga mengingatkan kita akan apa yang Yesus katakan. Roh Kudus mengingatkan semua perkataan Yesus. Roh Kudus akan mengingatkan setiap perintah Tuhan Yesus yang telah murid-muridnya dengar. Sebagai seorang manusia di dalam diri murid, sangat mungkin timbul pemberontakan atau perlawanan dengan perbuatan yang tidak Allah kehendaki. Tetapi juga dalam diri manusia selalu ada kehendak melakukan apa yang Allah kehendaki. Itulah fungsi Roh Kudus sebagai pengingat, sehingga kita selaku orang percaya senantiasa diingatkan untuk memperlakukan perintah Yesus. Kita mengalami kesegaran dalam menjalankan kehidupan di tengah masalah. Roh Kudus mengingatkan kita untuk tidak khawatir. Roh Kudus mengingatkan kita untuk tidak takut, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, mengampuni dan bukan menghakimi, dan menjadi hamba Tuhan yang setia. Dalam keterbatasan kita juga Roh Kudus menjadi pengingat efektif yang menjadikan kita sadar untuk menjaga perilaku hidup kudus dengan segera bertobat jika hidup kita sudah melenceng dari jalan Tuhan. Yesus menjanjikan Roh Kudus yang disebut Roh Kebenaran. Ini terdapat pada ayat yang ke-16 sampai ke-17. Dua kebenaran yang jelas terlihat dalam dua ayat ini adalah Roh kebenaran itu diam di dalam diri kita dan dunia tidak menerima, melihat dan mengenal Roh kebenaran itu. Kenyataan bahwa dunia tidak mengenal Roh kebenaran dan Roh itu ada dalam kita seharusnya membuat kita sadar bahwa kitalah yang bertugas mengenalkan Roh kebenaran yang ada dalam diri kita kepada dunia. Kita adalah agen-agen kebenaran. Sudahkah hidup kita mencerminkan kebenaran? Atau justru kita yang terjebak dalam dunia yang tidak kenal kebenaran itu? Mari kita lihat kehidupan kita. Sebagai pedagang, apakah kita sudah jujur? Sebagai pegawai, apakah kita sudah disiplin? Sebagai pelajar, apakah kita sudah giat dan bertekun? Sebagai tetangga, apakah kita baik dan ramah? Dan sebagai anggota keluarga yang apakah sudah menjalankan fungsi keluarganya dengan baik? Dan masih banyak hal-hal lain. Sudahkah kita menjadi agen kebenaran? Yesus menjanjikan Roh Kudus yang disebut Roh Penghibur. Ayat 25 sampai 26 di pembacaan kita. Di ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Melalui ini kita melihat kebenaran penghiburan roh terjadi dengan pengajaran dan mengingatkan tentang perkataan Yesus. Jadi jika kita pernah berpikir kenapa roh tidak
menghibur saya pada saat saya sedang sedih, atau kita tidak merasa penghiburan roh, berarti pemahaman kita tentang penghiburan itu salah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyukai pengajaran atau pengingat tentang Yesus? Dalam Roma 8 ayat 26, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membawa kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di sini juga dikatakan apa itu pekerjaan Roh Kudus bagi kita. Rasul Paulus mengungkapkan firman ini dalam Roma 8 ayat 26 itu dalam konteks orang-orang Roma yang mengalami penderitaan, bahwa mereka mengalami kematian ketika mereka didapati beriman kepada Yesus. Itu sebabnya di bagian lain dikatakan kalau orang-orang di Roma itu berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Karena kata berseru mengandung konsekuensi kematian. Jadi orang di Roma ketika berseru kepada Tuhan itu bukan hanya lip service, tapi bukti iman yang nyata, di mana mereka berani menanggung resiko kematian sekalipun orang-orang yang punya iman seperti itu yang diselamatkan. Jadi bukan berseru, bukan hanya sekedar berseru. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan roh itu yang akan membantu kita, orang-orang percaya, ketika kita tidak kuat lagi untuk mengungkapkan segala masalah kita, segala beban yang ada di dalam hidup kita. Roh itu yang akan membantu kita mengungkapkan doa yang tidak terucapkan kepada Allah. Dikatakan Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dia akan menyertai kamu di segala zaman. Oleh sebab itu penolong yang lain yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu juga ada di dalam hidup kita, memateraikan kehidupan kita. Oleh sebab itu saya percaya dan saya juga yakin Bapak Ibu saudara-saudari juga percaya bahwa kita semua orang-orang percaya yang mengaku Yesus adalah juru selamat, kita akan menerima kuasa-kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, saat ini kita sedang dalam hari-hari memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita juga akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita buka hati kita sungguh-sungguh, biarkan Roh Kudus dalam hati kita ini berkarya di dalam kehidupan kita, menghadapi setiap situasi sulit, setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita atau apapun itu. Kalau selama ini mungkin kita meragukan karya Roh Kudus, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Biarlah Roh yang menjadi penolong kita, karena Dialah pribadi Allah sendiri. Dia Immanuel yang tetap menyertai kita sampai pada akhir zaman. Hidup dan bergantunglah pada Roh Kudus, penolong yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berada di kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Mohon pengampunan daripada Tuhan Yesus sendiri dengan segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Dan saat ini Tuhan, dalam kesempatan ini kami mau berdoa. Kiranya Roh Kudus, penolong yang lain yang Tuhan berikan kepada kami, dapat selalu berkarya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami selaku orang percaya, anak-anak-Mu selalu menghadirkan Roh Kudus, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami ucapkan di dalam kehidupan kami, ini semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Di malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami tercinta ini, yang saat ini masih di dalam pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang terpapar hingga harus melakukan isolasi mandiri maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk pemerintah, para medis, serta ilmuwan yang berjuang mengatasi pandemi. Bagi mereka yang berdampak secara ekonomi sehingga kehilangan pekerjaan, Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami pribadi lepas pribadi, khususnya yang berdampak dari pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah penolong kami. Kami percaya Tuhan yang selalu membimbing kami, memberikan jalan keluar bagi kehidupan kami. Dalam persekutuan jemaat Tuhan, khususnya di GPIB Petra Bogor, Tuhan Yesus mau pimpin mulai dari program-program yang ada, aktivitas-aktivitas yang sedang direncanakan maupun yang akan dilakukan. Tuhan pimpin, Tuhan berkatikan sehingga ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk warga jemaat, keluarga, lepas keluarga. Tuhan beri kekuatan kepada mereka di saat mereka di dalam pergumulan, pada saat mereka di dalam masalah, baik itu masalah pribadi mereka maupun masalah keuangan, ekonomi. Tuhan pimpin mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Karena Tuhan, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami percaya bahwa semuanya adalah rencana Tuhan. Dan satu yang kami percaya bahwa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera. Penata layanan GPIB Petra Bogor dalam keadaan pandemi COVID-19 sekalipun Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Para pendeta Kloke maupun pendeta Rani dalam pelayanan GPIB Petra Bogor, Tuhan beri hikmat kepada kedua pendeta kami ini ya Tuhan, sehingga mereka dapat senantiasa memberikan damai sejahtera di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan Yesus mau berkatikan para diaken, penatua, fungsionaris pelayanan lainnya, pengurus, unit-unit misioner, pelayan PAPT, kesatuan pelayanan serta pegawai kantor. Biarlah mereka semua dapat melakukan tugas panggilan mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Persekutuan jemaat Tuhan khususnya di GPIB Petra Bogor untuk segala program-program serta aktivitas-aktivitas yang sedang direncanakan ataupun sedang berjalan. Tuhan Yesus mau pimpin, mau berkatikan sehingga dapat berjalan dengan baik hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk warga jemaat yang ada di GPIB Petra Bogor dari sektor 1 sampai sektor 11. Tuhan pimpin mereka satu persatu dengan segala pergumulan mereka pribadi lepas pribadi.
Ya Bapa yang terkasih, kalau mereka sakit Tuhan mau sembuhkan mereka. Pada saat mereka di dalam segala pergumulan kehidupan mereka, Tuhan mau beri penghiburan kepada mereka. Ya Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami adalah rancangan dari Tuhan. Dan kami pegang bahwa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera. Maka itu kami serahkan segala pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada malam hari ini untuk pokok-pokok doa dari setiap keluarga. Masih banyak doa yang ingin kami panjatkan kepadamu. Tapi sebelum keluar dari mulut kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mengetahuinya satu persatu. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita semua dengan memberi persembahan sambil mengingat nas Alkitab dari Maliaki 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Murah, hidup adalah pemberian yang kami terima daripadamu. Segala yang Kau karuniakan itu baik adanya. Sebab itu kami mempersembahkan apa yang telah kami terima daripadamu untuk mendukung karya-Mu yang dikerjakan gereja. Biarlah Engkau berkenan memberkatinya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar di dalam kehidupanmu sehari-hari. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi.
ke surga yang menang. Mari kita berdoa. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah dalam pengharapan. Amin.